Saudara, setelah kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan partainya akan terus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan menjaga koalisi yang solid di pemerintahan. Sesuatu untuk menegaskan bahwa kita bagian dari koalisi yang solid, kita sangat bertekad untuk mensukseskan pemerintah ini karena memang tidak ada pilihan lain. Kita harus punya pemerintah yang berhasil, pemerintah yang kuat untuk menghadapi tantangan yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia, sebagaimana dihadapi oleh hampir semua negara. Bung Andre, kami tayangkan tadi pernyataan dari Pak Prabowo. Ini kode keras mau berkoalisi dengan PDIP, kemungkinan berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024? Yang pertama saya ingin menyampaikan, Pak Prabowo memang dalam Kongres luar biasa menyampaikan pidato yang menginstruksikan kami seluruh kader Partai Gerindra untuk berjuang keras bahu-membahu membantu pemerintah agar Indonesia bisa selamat dari jurang krisis dan juga bisa selamat dari wabah COVID-19. Itu disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah memutuskan untuk di dalam pemerintahan kami diinstruksikan dan diminta oleh Pak Prabowo untuk membantu pemerintah, bahu-bahu dengan pemerintah, agar Indonesia bisa sejahtera, agar tujuan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat bisa terwujud. Itu satu yang penting. Jadi menunjukkan komitmen kami tidak main dua kaki. Dan kami serius bekerja bersama pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Lalu yang kedua, soal koalisi. Dalam Kongres, Pak Prabowo menginstruksikan kepada kami, Partai Gerindra terbuka berkoalisi dengan partai apapun selama merah putih dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya dalam Pilkada 9 Desember 2020 kita berkoalisi dengan seluruh partai yang ada, tergantung usulan DPC Kota Kabupaten dan DPD Provinsi, serta komunikasi dan dinamika politik yang terjadi. Seperti itu. Kalau saat ini Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan, termasuk Partai Gerindra dengan mendapatkan jatah menteri begitu, menjadi Menteri Pertahanan. Berarti kemungkinan juga terbuka dong kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDIP semakin besar? Saya sudah sampaikan tadi bahwa kita terbuka bisa berkoalisi dengan partai apapun, dengan komitmen menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tapi sekali lagi pemilu itu masih panjang, masih 4 tahun lagi. Tapi udah nyebut calon capresnya sekarang. Ya sekarang, makanya kami memang dari bawah mengusulkan agar Pak Prabowo menjadi calon presiden Partai Gerindra. Tapi Pak Prabowo sudah menjawab, sekarang bukan momentum yang pas untuk membahas pencalonan presiden. Sekarang yang dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata, aksi nyata untuk bekerja keras, mensejahterakan rakyat. Nah, bicara pencalonan presiden, akan ada forum khusus nantinya, bisa saja Rapimnas, disitulah kita akan bicara. Mendengarkan aspirasi kader, mendengarkan aspirasi struktur, siapa yang layak diusung oleh Partai Gerindra. Nah, tentu seluruh kader akan masih dalam proses ya. Partai Gerindra akan mendengarkan aspirasi rakyat. Mas Toto, kalau jawaban Bung Andre masih normatif, jadi saya mau tanya ke Anda. Jadi apakah tadi kode keras kemungkinan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan begitu besar dengan melihat juga posisi Pak Prabowo sekarang bagian dari pemerintahan? Ya, spekulasi ke sana saya pikir nggak bisa dilihat dari statement tadi saja ya. Karena memang sebenarnya ada portfolio yang kemudian membuat kita bisa berspekulasi. Ada histori memang di 2009 mereka pernah bergabung bersama-sama menjadi capres-cawapres. Secara ideologi pun saya ingin mengatakan sebetulnya kalau kita baca ADART-nya, terjemahan pidato Prabowo dengan Ibu Mega, PDIP dan Gerindra lebih dekat secara ideologi. Misalnya dibanding Gerindra dengan PKS. Yang kebetulan kemarin 2 pemilu malah berkoalisi gitu kan. Yang ketiga kita tahu juga Pak Prabowo sekarang mengambil sikap yang memang berbeda. Positioningnya jelas mendukung pemerintahan Jokowi. Artinya
banyak prasyarat yang memang memperlihatkan ada kemungkinan dan itu sangat terbuka buat Prabowo andai kata maju kembali untuk bergabung dengan PDI Perjuangan sebagai partai yang dulu pernah berkoalisi dan sebagai partai yang tempat bernaungnya Joko Widodo. Jadi kita bisa lihatnya dari dua sisi ya, kedekatan Pak Prabowo secara historis dengan Ibu Mega, kedekatan Pak Prabowo dalam positioning politiknya sekarang dengan Jokowi. Itu yang menurut saya tentu saja jadi modal dasar untuk kita berspekulasi mengenai hal tersebut. Tapi balik lagi, penentuan koalisi itu akan sangat ditentukan bukan di setahun 2 tahun pertama, tapi di setahun 2 tahun terakhir. Dan hitungannya lagi-lagi bukan lagi ideologis, bukan lagi histori, tapi sudah berbicara mengenai elektoral, sudah berbicara mengenai logistik. Itu yang menurut saya akan masih bisa mengejutkan terjadi perubahan sampai masa-masa terakhir. Ditambah lagi dengan bagaimana peluang PDIP kembali punya nama dari kader internal. Ya, problemnya kan akan teknis ya kemudian ya. Ketika berbicara mengenai PDIP apakah mungkin bergabung dengan Pak Prabowo, tadi ada hal-hal yang sifatnya normatif dan idealis yang kemudian bisa mewujudkan hubungan tersebut. Tapi ketika berbicara nanti ambisi dan kekuasaan, pertanyaannya kan PDIP siapa yang akan muncul? Akan dihitung juga apakah calon dari PDI Perjuangan lebih tinggi elektabilitasnya dengan Pak Prabowo. Kalau itu terjadi biasanya negosiasi lebih sulit dilakukan. Dan itu yang menurut saya akan sangat mungkin berubah sampai terakhir-terakhir nanti. PDI Perjuangan misalnya kita lihat di survei sekarang yang tinggi Ganjar Pranowo. Tapi kalau bicara darah biru ada Mbak Puan di situ. Konstelasi dari dua nama yang akan diajukan itu andai kata akan berkoalisi dengan Pak Prabowo sebagai capres dari Gerindra akan menentukan sulit atau mudahnya untuk terjalin. Tapi popularitas Pak Prabowo sendiri untuk saat ini kemungkinan bertahan hingga 2024 digadang-gadang sebagai menteri yang termasuk yang populer. Mungkinkah bertahan hingga 2024? Ya, rilis survei Carta Politika baru sekitar 2 minggu lalu menempatkan Prabowo di posisi pertama. Saya nggak tahu nih Mas Andre masih mengatakan kita pesanan atau enggak kalau hasilnya seperti itu. Dan bahkan menteri terpopuler dan dianggap kinerja terbaik, walaupun menurut saya ini bias popularitas ya. Apakah itu kabar baik? Kabar baik pada satu sisi, tapi kabar buruk juga yang perlu kemudian di-upgrade lagi. Karena buat orang yang sudah pernah maju berkali-kali, angka dari elektabilitas Prabowo ini menurut saya sangat tipis dengan Anies Baswedan, dengan Ganjar Pranowo, 3 besar yang kemudian menurut saya perlu jadi catatan. Nah, apa yang dilakukan oleh KLB saat ini, penekanan dari sosok Pak Prabowo menjadi ketua umum, bahkan sudah digadang secara bottom up menjadi capres, menurut saya ini keuntungan buat Pak Prabowo, minimal menjawab pertanyaan besar, Pak Prabowo akan maju kembali atau tidak. Karena banyak mungkin pendukung dari Pak Prabowo yang mulai ingin berpaling, mencari sosok lain, pengganti Pak Prabowo, dan mungkin sekarang akan kembali lagi. Kedua, efek buat Gerindra juga akan sangat bagus, mengingat elektabilitas Gerindra saat ini penopang terbesarnya masih dari sosok Prabowo dan akan menjadi lebih kuat ketika Prabowo masih dilihat sebagai capres. Bung Andre, benarkah pernyataan sedini mungkin untuk menyampaikan kepada publik, iya capres Partai Gerindra adalah Prabowo Subianto adalah untuk bisa mencegah hal yang tadi disampaikan oleh Mas Toto? Ya, kalau kami kader memang menginginkan dari awal Pak Prabowo dicalonkan menjadi presiden. Jadi persiapannya jauh lebih lama dan kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tapi kan Pak Prabowo tidak mau. Beliau ingin fokus bekerja, apalagi Presiden sudah memberikan amanah ke beliau, bukan saja sebagai Menteri Pertahanan, tapi beliau ditunjuk sebagai leading sektor lumbung pangan nasional atau food estate. Nah, saya rasa kerja-kerja nyata, aksi-aksi nyata Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan nantinya, dan juga sebagai Ketua Badan Pangan Nasional ini, dan insya Allah kalau itu berhasil, itu akan menjadi catatan meleverage elektabilitas Pak Prabowo menjadi luar biasa. Itu pendapat saya. Dan Mas Ganjar, Mas Anies, dan Kang Emil wajar sekarang elektabilitasnya tinggi, karena memang dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, beliau bertiga mendapatkan, mohon maaf ya, panggung dari media, expose media yang begitu luar biasa. Karena memang beliau bertiga lah tokoh atau gubernur pimpinan daerah yang memang muncul terdepan sebagai gubernur-gubernur yang memimpin menghadapi wabah COVID-19. Jadi panggungnya ada. Nah, saya rasa dengan Pak Prabowo mendapatkan penugasan untuk lumbung pangan nasional ini, dan kalau itu berhasil dan Indonesia bisa
bersuasembada pangan dan Indonesia memiliki ketahanan pangan, Itu bisa. itu akan meningkatkan Elektabilitas seorang Prabowo Subianto. Seperti kata Mas Toto tadi, 1-2 tahun awal ini bukan penentu, tapi 1-2 tahun akhir yang Masa bakal jadi injury time penentu. kalau di sepak bola. Injury time kalau di sepak bola. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Mas Toto sudah bergabung bersama kami, kasih, Direktur sama-sama. Eksekutif Carta Politika dan Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade sudah Terima kasih, bergabung Bung bersama Andre. kami. Terima kasih.